Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua akan memberikan review gua untuk last evaluationnya Baby Monster episode 1. Ya, sekarang setiap minggunya sampai episodenya habis nanti gua akan memberikan reviewnya gitu. Dan jujur gue seneng sekaligus terharu banget ketika nonton ini. Mungkin karena gua sebenarnya sudah merindukan semacam survival buatan YG ini gitu. Terakhir kali nonton kan yang YG Treasure Box gitu. Dan sebenarnya acara Last Evaluation ini kan bukan survival, tapi modenya, gaya-gaya pengambilannya seolah-olah ini survival gitu. Karena di awal udah dikasih tahu tuh bahwa 7 anggota Baby Monster adalah mereka yang dipilih setelah evaluasi bertahun-tahun gitu. Kayak di awal episode ini aja udah dikasih tahu bahwa ya 7 orang ini nggak akan ada yang dikeluarin lagi gitu. Ini adalah last evaluation mereka, ngeliatin proses sampai evaluasi terakhirnya mereka gitu. Jadi memang akan bertuju intinya gitu. Itu yang bikin gua aman. Oke, nggak ada yang keluar nih, cuman bakal diliatin doang seperti apa perjuangan akhir mereka sebelum akhirnya mereka debut. Tapi yang bikin gua terharu kayaknya emang suasananya. Gua merindukan semua set ala YG yang selama ini diperlihatkan di YG Treasure Box, Mix and Match, terus juga Who is Next dulu gitu. Dan apalagi gua ngelihat evaluasi mereka itu ditontonin Yang Hyunsuk dan juga produser-produser serta beberapa artis dari YG gitu kan, di tempat yang berbeda sama YG Treasure Box. Ini mengingatkan gua sama era-eranya Mix and Match-nya Icon dulu gitu. Karena waktu YG Treasure Box kan itu lebih ke panggung kan, tiap kali bukan evaluasi, penampilannya itu di panggung gitu, ada penonton gitu, atau lebih gede lah stage-nya gitu. Kalau ini bener-bener yang kayak apa namanya, studio yang belakangnya tembok aja gitu, tembok ala-ala YG gitu. Terus mereka tampil di situ gitu, diliatin oleh Yang Hyunsuk dan juga para produser serta artis-artis. Kata gue, wah ini nostalgia zaman bahla banget, zaman-zaman Mix and Match, zaman-zaman Who is Next gitu. Dan ketika akhirnya gue menyadari bahwa pesertanya sekarang cewek gitu, itu bikin gue lebih kayak gila. Deg-degan gue sebelum masuk, bener-bener baru intro awal episode ini gue langsung kayak anjir, gue deg-degan banget gitu. Dan dikasih atau diperlihatkan ternyata di episode ini mereka dibagi 2, 7 orang ini 3 sama 4 gitu. Jadi 2 tim, dan yang pertama ini adalah penilaian soal vokal gitu, dimana tim A terbentuk yaitu Parita, Ayon, dan juga Ruka gitu. Nah ini yang menarik, mereka harus nyanyi, nggak ngedance, nyanyi doang tugasnya. Dan akhirnya mereka dipilihkan produsernya adalah Choice 37. Dia, kalau kalian tonton di situ, dia ngomongnya selalu berbahasa Inggris. Gua nggak tahu dia bisa bahasa Korea apa enggak gitu. Dan di sini akhirnya terungkap nih beberapa yang harus kita perjelas ya, bahwa di episode ini akhirnya kita tahu bahwa dari 3 orang peserta yang diliatin, yaitu Parita, Ayon, dan juga Ruka, yang fasih berbahasa Inggris adalah Ayon dan Parita. Ruka nggak fasih. Dan kita lebih tepatnya belum tahu Ruka itu seperti apa kemampuan bahasa Inggrisnya. Apakah dia masih di batas listener, atau misalnya dia dengerin orang ngomong bahasa Inggris ngerti tapi dia nggak bisa balesnya, nggak bisa ngomongnya, atau dia memang nggak terlalu mengerti. Kan beda-beda ya kemampuan bahasa Inggrisnya. Intinya di sini diperlihatkan dengan ketika dia nge-rap, ada lirik bahasa Inggris, dia minta pengucapannya dibenerin sama Parita karena dia bilang Parita bisa bahasa Inggris, Ayon juga gitu, makanya dibenerin. Itu fakta pertama yang kita tahu, bahwa Ruka tidak terlalu fasih berbahasa Inggris gitu. Yang menarik lagi di sini adalah mereka kan dipilihkan lagu Rose Gone, lagu yang gua suka banget, lagu ballad gitu, lagu yang emang akan meng-highlight vokal mereka nih gitu. Nah di sini yang menarik adalah ketika akhirnya Ruka bilang bahwa dia khawatir waktu pertama kali lagu yang dipilih adalah lagu Gone, karena di lagu tersebut sama sekali tidak ada part rapnya. Ini menunjukkan bahwa berarti Ruka memang tidak terlalu kuat di vokal. Tidak terlalu kuat bukan berarti tidak bisa ya, bisa tapi tidak terlalu kuat. Maybe nada dia memang tidak tinggi atau seperti apa gitu, karena memang banyak rapper di beberapa grup itu bisa nyanyi tapi nggak jago aja gitu, cuman bisa aja gitu.
Contoh Top Big Bang. Top Big Bang bisa nyanyi nggak? Bisa. Lagu Big Bang If You, lagu Big Bang yang Last Dance kagak ada vokalnya. Lagu Loser, Top nyanyi bagian rapnya juga gitu. Top itu bisa nyanyi, tapi bukan yang kuat banget. Di lagu If You kan dia dapat nada yang na 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 na, yang kayak gitu kan. Kalau Top disuruh nyanyiin bagian refnya, yang bagian G dia atau yang If you na 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 na, Top nggak nyampe. Nah intinya seperti itu gitu. Bukan nggak bisa, tapi nggak kuat. Dia lebih kuat di rap. Nah ini jadi ketahuan ya bahwa Ruka memang ternyata lebih kuat di rap karena dia khawatir ketika lagu itu tidak dapat rapnya. Ternyata dikasih part atau dikasih space di mana di bagian ini kata produsernya itu Ruka akan nge-rap gitu, bukan pakai lirik aslinya yang dari Rose gitu. Dan itu menurut gue menarik gitu. Gue juga penasaran rap seperti apa, baru diliatin tipis-tipis kan rap seperti apa yang akan ditaruh Ruka di lagu Gone. Of course itu pasti adalah slow rap yang liriknya nampol karena lagu Gone sendiri adalah lagu yang sedih kan, kita tahu. Nah, lanjut di sini yang gua highlight juga adalah Parita dan Ahyeon. Di sini diperlihatkan Parita latihan nyanyi. Asli di sini gua bener-bener merinding, gua keluar air mata, gua ngeliat wah stres. Gua nonton Parita sama Ahyeon latihan nyanyi Gone, gua ikutan stres gila ini acara padahal baru episode 1 dan cuma 17 menit gitu. Karena emang lagu Gone ini, coba nyanyiin sendiri yang bisa nyanyi ya. Lagu Gone ini nggak gampang guys, kelihatannya doang kan kayak nadanya pelan gitu, nadanya nggak yang tinggi-tinggi banget gitu. Tapi lagunya tuh apa ya bahasanya? Gini-gini loh, bergelombang lagunya gitu. Kalau lu nyanyiin yang nggak pas, nggak seperti Rose, rasanya nggak nyampe gitu. Kalau lu nggak bisa menaklukkan lagu ini, rasanya nggak nyampe gitu. Dan di sini awalnya yang membagi lagunya, membagi vokalnya Parita dan Ahyeon itu ya mereka berdua kan. Akhirnya Ahyeon, gue bagian yang ini, Rita bagian yang ini, terus udah dibagi, udah yes gitu. Udah yes, akhirnya Parita latihan bagian dia. Dia dapat yang All my love is go. Nah, ini intermezzo sedikit. Mereka di situ sampai ngomong bahwa bagian itu yang paling susah. Bagian nya bukannya enak, kata dia malah kayak orang lagi bersihin jendela. Gitu. Gua ketawa bagian itu gitu. Tapi pas lagi latihan lagi ngelihat bagaimana Parita sangat kesulitan di bagian itu. Dan ini yang gua menarik juga. Parita tahu dia false atau nggak enak sendiri loh, taunya nggak dikasih tahu orang lain. Dia lagi latihan terus dia nyanyi na 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 new-nya nggak enak, terus dia bilang wah nggak enak, salah gitu. Sampai tenggorokan mereka sakit. Iya, penyanyi yang benar tuh begitu. Latihan sampai tenggorokannya sendiri terasa nggak enak karena terlalu sering berlatih nyanyi gitu. Dan akhirnya nih, ini yang harus kalian paham untuk semua K-popers, siapapun kalian, siapapun bias kalian yang nonton ini. Makanya gue selalu sebel kalau ada fans K-pop atau K-popers yang marah ketika idolnya ngeluarin lagu, terus katanya part lagunya atau line distributionnya nggak adil katanya. Si ini dapat lebih banyak, si ini dapat lebih dikit. Nah ini ditunjukin langsung di acara ini. Memang sulit sekali membagi rata sebuah lagu. Line distribution itu susah. Kenapa? Karena harus cocok-cocokan. Yang paling enak nyanyiin part yang itulah yang dapat. Contohnya di sini, Parita tuh dapat yang bagian sebenarnya udah dibagi rata tuh Ahyeon sama Parita. Nah, ketika akhirnya masuk ke tempat ngerekam gitu, langsung di depan produsernya, Parita nyanyiin kan. Pas di bagian itunya dia ada fales-falesnya, ada salahnya. Walaupun gua nggak denger salahnya di mana gitu. Telinga produser beda dong sama gua. Gua telinga orang biasa, ini telinga produser. Akhirnya produser bilang, "Parita, keluar dulu." Terus kata Parita, "Lu kan mau nyanyiin live lagu ini, lu nggak bisa part itu ditukar ke Ahyeon aja." Parita itu bisa nyanyi, silahkan cek teaser sebelumnya. Parita itu sangat bisa nyanyi, dia bahkan bisa ngehit nada tinggi. Ini Ahyeon sama Parita, kalau tanya gue siapa yang lebih bagus nyanyinya, gak ada yang whole, dua-duanya sama-sama jagonya menurut gue nyanyinya. Tapi produsernya bisa denger bahwa lu nggak bagus di bagian itu. Ini Parita yang jago nyanyi, dibilang lu nggak bagus di bagian itu, nanti bahaya karena lu mau dievaluasi, itu diganti ke Ahyeon gitu. Ahyeon yang dapat akhirnya yang nggak bagian itunya. Tuh, itu ya. Jadi ketika misalnya bias lu nanti ngeluarin lagu, terus distributionnya nggak terlalu sama, nggak sama banyak, ya memang berarti di lagu itu
bias lu atau idol lu yang partnya dikit ini nggak cocok dapat bagian banyak di lagu tersebut gitu. Di lagu yang lain mungkin dia akan dapat part yang lebih banyak. Itu yang mesti kalian ngerti, dan ini ditunjukin banget di sini gitu. Ahyeon pun akhirnya melatih, dan ya Ahyeon nggak terlalu terlihat, walaupun dia tetap kesulitan di bagian gon itu, tapi tetap tidak, apa ya bahasanya, tidak terlihat benar-benar kesulitan. Dan di sini Jennie muncul, of course my ultimate bias muncul, ngasih sedikit masukan sebelum evaluasi utama gitu. Dan di situ Jennie ngasih masukan di mana Jennie muji Parita. Kata Jennie, saya pikir orang yang paling berkesan adalah Parita. Saya pikir kamu bernyanyi dengan baik, suaramu paling diingat di pikiranku, kata Jennie. Terus kalau untuk ke Ahyeon, dia bilang, kamu memiliki bakat paling banyak di antara anggota. Kamu juga bagus dengan kontak mata, kontaknya gitu. Saya pikir vokal kamu akan meningkat pesat gitu. Nah, by the way, Jennie mengakui bahwa di sini yang paling dia suka suaranya dan yang paling dia ingat adalah suaranya Parita, tapi dia memuji bahwa Ahyeon itu yang paling lengkap. Mungkin Ahyeon ada part rapnya juga di situ mungkin ya, karena kita nggak tahu versi fullnya gimana, akan dikasih tahu di episode selanjutnya gitu. Terus untuk Ruka, dia bilang kamu melakukan rap dengan baik, tapi hal yang penting untuk seorang rapper adalah kepercayaan diri, sangat penting untuk menggambarkan warnamu sendiri. Ya berarti mungkin selama latihan itu Jennie ngeliat Ruka belum percaya diri dengan rapnya, dimana ya kita semua tahu gimana Lisa, gimana Jennie, gimana G-Dragon, gimana T.O.P, gimana Bobby Mino, gimana rapper-rappernya YG itu kalau nge-rap bener-bener kayak swag dan percaya diri ngelepas rapnya. Mungkin Ruka belum sampai ke situ karena itu kan masih latihan ya, bukan penampilan utamanya di Last Evaluation ini gitu. Jadi itu yang dikasih tahu Jennie. Ruka juga sempat nanya, dia selalu deg-degan nih sebelum evaluasi atau sebelum tampil, gimana caranya biar nggak deg-degan. Jennie bilang ya harus berani, harus bilang saya harus melakukannya, pokoknya lakuin yang terbaik ketika tampil gitu ya. Ya Jennie harus itu adalah masukan yang sangat berharga dari seorang senior besar gitu. Dan ngelihat ini sekali lagi gue lebih banyak terharunya untuk episode 1 ini karena gue ngerasa kayak akhirnya gue ngeliat semacam survival YG-nya lagi, dan juga akhirnya gua ngeliat cewek-cewek nih kayak semacam pelatihan. Karena waktu Blackpink nggak diperlihatkan seperti ini kan. Blackpink itu teaser debut gitu, cuma diliatin beberapa video dance mereka sebelumnya gitu-gitu, nggak diliatin seperti ini. Baby Monster nih hype-nya bener-bener terbangun gitu, dan gua makin makin dibikin cinta lah. Sekali lagi ekspektasi tuh semakin tinggi aja setiap kali YG mengeluarkan ini gitu. Dan ya, gua harus bilang bahwa gua akan melakukan ini lagi guys. Gua akan mereview episode 2, episode 3 selanjutnya minggu-minggu depan. Jadi ditungguin review dari gua. Dan yang mau dukung bisa sambil gift dong. Kalau kalian mau tanya atau mau ngasih saran ke gua bisa langsung lewat gift juga di sini. Kalau kalian pengen komen kalian dibacain juga, sekalian gift juga di sini, nanti akan gua bahas. Sampai ketemu di episode 2, gua penasaran banget akan seperti apa penampilannya. Dan juga tim B nih yang nanti 4 orang, ada Cikita, ada Ahyeon, bukan Ahyeon, ada Cikita, ada Rora, ada siapa lagi? Gua belum apal-apal banget nama-namanya ya. Ya intinya masih ada 4 orang lagi lah yang belum gitu. Jadi mari kita tunggu episode selanjutnya. Merinding banget YG, gokil banget Baby Monster.